Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Husnul Khotimah dengan NIM 6323928 dari kelas 636C26 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Environmental Awareness, Green Innovation, dan Tekanan Stakeholder terhadap penerapan Green Accounting pada UMKM Pasar Ikan di Muara Baru, Jakarta Utara. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian akuntansi dan mencakup bab 1 sampai dengan bab 3. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Muara Baru, Jakarta Utara merupakan salah satu sentra perikanan terbesar di Indonesia yang menjadi pusat aktivitas penangkapan, pengelolaan, distribusi, dan perdagangan hasil laut dengan peran penting bagi perekonomian UMKM setempat. Namun di sisi lain, aktivitas ini menghasilkan limbah organik berupa sisa ikan, air bekas cucian, dan sampah kemasan yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sayangnya, keterbatasan modal, pengetahuan, dan sumber daya manusia membuat aspek lingkungan seringkali belum menjadi prioritas utama dalam kegiatan operasional UMKM, sehingga biaya pengelolaan lingkungan sering tidak dicatat sebagai bagian dari aktivitas usaha. Terus mengapa pentingnya penelitian ini? Meskipun Green Accounting menawarkan solusi untuk mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi, penerapannya itu tidak berjalan optimal tanpa adanya kesadaran lingkungan atau environmental awareness dari si pelaku usaha tersebut. Green innovation seperti mengurangi plastik sekali pakai dan pemanfaatan limbah ikan menjadi produk bernilai tambah turut menimbulkan biaya yang perlu dicatat melalui Green Accounting. Faktor eksternal berupa tekanan stakeholder, misalnya dari pemerintah, konsumen, dan juga masyarakat sekitar juga mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab terlibat dalam lingkungan. Dan dari telah penelitian terdahulu, riset Green Accounting di Indonesia itu masih didominasi oleh perusahaan besar dan sektor manufaktur. Sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji UMKM sektor perikanan dengan ketiga variabel ini tuh sekaligus masih sangat terbatas. Inilah celah penelitian yang menjadi mendasari studi ini. Selanjutnya tuh identifikasi dan rumusan masalah. Latar belakang tersebut tuh mengidentifikasi 5 permasalahan utama yang yaitu rendahnya penerapan Green Accounting, rendahnya kesadaran lingkungan di berbagai pelaku UMKM, belum optimalnya Green Innovation, bervariasinya tekanan stakeholder, serta beragamnya hasil penelitian terdahulu. Dari identifikasi masalah tersebut, dirumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh environmental awareness terhadap Green Accounting. Yang kedua, bagaimana pengaruh Green Innovation terhadap Green Accounting. Yang ketiga, pengaruh tekanan stakeholder. Dan keempat, bagaimana pengaruh ketiganya secara simultan terhadap Green Accounting pada UMKM Pasar Ikan di Muara Baru, Jakarta Utara. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dan maksud dan tujuan. Difokuskan pada kajian akuntansi lingkungan, khususnya penerapan Green Accounting pada UMKM sektor perikanan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data primer atau kuesioner. Maksudnya, penelitian ini tuh adalah memperoleh informasi dan bukti empiris mengenai pengaruh environmental awareness, green innovation, dan tekanan stakeholder terhadap penerapan Green Accounting. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini tuh memiliki 4 tujuan. Yang pertama tuh menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, yaitu environmental awareness, Green Innovation, dan tekanan stakeholder, serta pengaruh ketiganya secara simultan terhadap penerapan Green Accounting pada UMKM Pasar Ikan Muara Baru. Nah, selanjutnya tuh ada tekanan stakeholder dan Green Accounting. Di sini tuh dia sebagai X3. Tekanan stakeholder tuh merupakan dorongan atau tuntutan dari pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas seperti pemerintah, konsumen, masyarakat sekitar, dan juga pemasok agar pelaku usaha tuh memperhatikan aspek lingkungan. Indikatornya tuh meliputi tuntutan terhadap regulasi pemerintah, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan, terus ada harapan masyarakat sekitar, dan pengaruh pengelolaan kawasan usaha. Adapun variabel dependennya yaitu
Green Accounting atau Y, proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan akibat aktivitas usaha. Itu yang dinamakan Green Accounting. Pada UMKM, penerapannya itu dilihat dari identifikasi biaya lingkungan, pencatatan biaya pengelolaan limbah, pertimbangan dampak lingkungan dalam keputusan usaha, serta pelaporan pemanfaatan informasi lingkungan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu menjadi acuan penelitian ini. Indraswari dan kawan-kawan pada tahun 2024 menemukan bahwa pemahaman dan kepedulian UMKM berpengaruh positif terhadap implementasi Green Accounting. Namun, melibatkan variabel Green Innovation dan tekanan stakeholder. Herlindawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 meneliti UMKM batik dengan temuan serupa. Juwita dan kawan-kawan pada tahun 2024 meneliti UMKM pencucian mobil dan penerapan bahwa Green Accounting itu juga dipengaruhi kemampuan pengelola usaha berkelanjutan. Sartika dan Anji itu pada tahun 2025 menemukan Green Innovation berperan penting pada perusahaan manufaktur besar. Dari kajian ini terlihat bahwa penelitian tuh yang mengintegrasikan ketiga variabel independen ini sekaligus pada UMKM sektor perikanan masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris baru. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara ketiga variabel independen, yaitu environmental awareness, Green Innovation, dan tekanan stakeholder terhadap satu variabel dependen, yaitu Green Accounting. Ketiga independen ini tuh diduga mempengaruhi Green Accounting baik secara parsial melalui hipotesis H1, H2, dan H3 maupun secara simultan atau bersama-sama melalui hipotesis H4. Kerangka ini menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian serta model regresi yang akan diuji di bab 3. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pikiran tersebut dirumuskan 4 hipotesis penelitian. H1, environmental awareness, berpengaruh terhadap penerapan Green Accounting. H2, Green Innovation, berpengaruh terhadap penerapan Green Accounting. H3, tekanan stakeholder, berpengaruh terhadap penerapan Green Accounting. Dan H4, ketiga variabel tersebut yaitu environmental awareness, Green Innovation, dan tekanan stakeholder secara simultan berpengaruh terhadap Green Accounting. Ada pasar ikan Muara Baru. Keempat hipotesis inilah yang akan diuji pada tahap pengelolaan pada bab 3. Selanjutnya ada jenis penelitian dan objek lokasi. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif klausal, yaitu penerapan yang bertujuan mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bagaimana dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2019, objek penelitiannya itu adalah penerapan Green Accounting yang dipengaruhi oleh environmental awareness, Green Innovation, dan tekanan stakeholder pada UMKM pasar ikan. Unit analisisnya adalah individu, yaitu pemilik atau pengelola UMKM yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan pengelolaan usaha. Lokasi penelitian ini adalah kawasan Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta Utara, salah satu sentral perikanan terbesar di Indonesia yang melibatkan banyak UMKM. Selanjutnya ada jenis dan sumber penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data berbentuk angka, atau kualitatif yang diangkakan. Mengacu pada Sugiono tahun 2019. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan terkait environmental awareness, Green Innovation, dan tekanan stakeholder terhadap penerapan Green Accounting yang diukur menggunakan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat tidak setuju. Sementara itu, data sekunder itu diperoleh dari studi keperpustakaan berupa buku, jurnal, ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel menjabarkan dimensi dan indikator dari setiap variabel yang diukur menggunakan skala Likert. Environmental awareness diukur dari pengetahuan mengenai dampak lingkungan,
kepedulian terhadap kebersihan usaha, kesediaan pengelolaan limbah, dan kesadaran akan efisiensi sumber daya. Terus green innovation itu diukur dari penggunaan bahan ramah lingkungan, pemanfaatan limbah, efisiensi produk dan energi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada tekanan stakeholder, diukur dari kepatuhan regulasi, preferensi konsumen, harapan masyarakat, dan kepatuhan pengelolaan terhadap kawasan. Sedangkan green accounting itu diukur dari identifikasi biaya lingkungan, pencatatan biaya limbah, pertimbangan dampak lingkungan dalam keputusan usaha, serta pelaporan pemanfaatan informasi lingkungan. Selanjutnya ada metode dan pengumpulan data. Di sini populasi penelitian ini tuh ada seluruh pada UMKM di kawasan Pasar Ikan Muara Baru. Karena jumlah populasi relatif besar, penelitian ini tuh menggunakan teknik pervasive sampling yang menentukan sampel dengan kriteria tertentu, mengacu pada Sugiono tahun 2019, yaitu pemilik atau pengelola UMKM yang telah beroperasi minimal 1 tahun dan tersedia mengisi kuesioner. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus solving dengan tingkat kelonggaran ketelitian sebesar 10%. Sebagai ilustrasi, jika populasi berjumlah 150 usaha, maka sampel minimal yang dibutuhkan sekitar 60 responden. Ataupun metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu kuesioner, observasi langsung terhadap aktivitas UMKM, dan studi keperpustakaan dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lainnya yang relevan. Selanjutnya ada uji instrumen dan uji asumsi klasik. Di sini tuh uji asumsi klasik sebelum digunakan instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas menggunakan teknik korelasi persen untuk mengetahui keabsahan setiap butir pernyataan, serta uji reliabilitas untuk menggunakan koefisien Korbach alpha, di mana instrumen dinyatakan reliable apabila dinilai lebih dari 0,6. Mengacu pada Gosali tahun 2018, setelah itu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat sebagai model yang baik, meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji multikorelasi melalui uji tolerance dan uji variance inflation factor, serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer atau graphic scatter plot. Selanjutnya ada regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Data yang telah terkumpul tuh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh environmental awareness, green innovation, dan tekanan stakeholder terhadap penerapan green accounting dengan persamaan Y. Dengan A ditambahkan B1, X1 diubah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah error term. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individual, dan uji F atau uji simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap Y secara bersama-sama, di mana hipotesis diterima apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Terakhir, koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi penerapan green accounting dengan nilai kisaran antara 0 sampai 1, mengacu pada Gosali pada tahun 2018. Demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai pengaruh environmental awareness, green innovation, dan tekanan stakeholder terhadap penerapan green accounting pada UMKM Pasar Ikan di Muara Baru, Jakarta Utara. Besar harapan saya penelitian itu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi lingkungan, sekaligus menjadi pemasukan praktis bagi pelaku UMKM dalam mewujudkan usaha yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.